Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Lestari, NIM 40119111010. Mahasiswi Hukum semester 4 kelas B. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup sistem peradilan pidana. A. Pengertian sistem sebuah pengantar. Perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks. Pendekatan sistematik peradilan pidana sangat penting dalam membantu pemahaman mengenai peradilan pidana dalam ranah praktik. Pendekatan sistem dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dari banyak cara di mana keputusan di awal dan tahap akhir dari proses peradilan pidana, serta berbagai aktor dalam tahap proses tersebut saling mempengaruhi. B. Sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Ada 5 uraian penting dari ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses, yaitu artinya merupakan suatu proses untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia sebagai satu konsep telah tertata dalam perangkat-perangkat unsur yang tertuang dalam bentuk ketentuan-ketentuan KUHP. Dilihat dari kerangka dasar kelembagaan dan proseduralnya, KUHP membaginya dalam 3 fase, yaitu yang pertama, fase pra-adjudikasi, yaitu merupakan suatu fase dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan. Yang kedua, fase adjudikasi, yaitu merupakan suatu fase untuk pembuktian perkara pidana di depan hakim. Yang ketiga, fase purna adjudikasi, merupakan suatu tahap setelah putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa. Kedua, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana yaitu A. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. B. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. C. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. D. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan. The Administration of Justice. Menurut Remington dan Ohlin, sebagai suatu sistem, peradilan pidana itu merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Setidaknya dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan 4 subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam 1. Fungsi membuat undang-undang, lawmaking function. Kedua, fungsi penegakan hukum, law enforcement function. Yang ketiga, fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan, function of adjudication. Yang keempat, fungsi memperbaiki terpidana, the function of correction. Ketiga, sistem peradilan pidana sebagai suatu model. Umumnya di Amerika yang sering dikenal hanya 3 model, yaitu due process model, crime control model, dan family model. Namun, menurut Muladi, ketiga model tersebut masih dianggap tidak realistis
dan memiliki kelemahan. Crime control model terlalu represif. Due process model bersifat anti-authoritarian values, dan family model terlalu offender oriented. Namun, Muladi menawarkan satu model yang cocok bagi sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik, yaitu memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Yang keempat, sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Jika dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana, criminal justice system, maka di Indonesia dikenal 5 institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana. Terminologi 5 institusi tersebut dikenal sebagai pancawangsa penegak hukum, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Menurut Sanford H. Kadis, sistem peradilan pidana dapat dikaji dalam perspektif normatif, administratif, dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian dari yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan dalam bentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan. Pendekatan sosial memandang komponen subsistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari subsistem penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. C. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, dan Tyrer menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan serta merehabilitasi. Yang kedua, menanggulangi pelanggar dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Yang keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Yang kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Oliviana Agustin mendeskripsikan sistem peradilan pidana berorientasi pada 3 ukuran tujuan dalam menilai berhasil tidaknya sebagai sarana mencegah dan menindak tindak pidana, yaitu pertama, keberhasilan menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Yang kedua, keberhasilan mencegah timbulnya kejahatan. Yang ketiga, keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain 1. Mencegah perbuatan kejahatan. 2. Melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas, parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satunya tidak adanya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Yang keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana.
Secara sederhana, tujuan sistem peradilan pidana dalam pemahaman Lobby Lukman bahwa pencapaian tujuan sistem peradilan pidana adalah berusaha untuk menghilangkan kejahatan, bukan penjahatnya, guna mencapai masyarakat yang terhindar dari kejahatan. D. 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romli Atma Sasmita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bisa dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai yang pertama, pendekatan normatif, ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Yang kedua, pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, pendekatan sosial. Dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.